Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pelajaran fisika. Kali ini kita membicarakan usaha dan energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak vertikal ke atas. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Gerak vertikal ke atas sebelumnya di semester 1 sudah dibicarakan bahwa benda yang melakukan gerak vertikal ke atas mestinya menggunakan kecepatan awal sebesar V0. Sehingga berapakah besar usaha yang dimiliki oleh benda yang melakukan gerak vertikal ke atas? Maka kita buktikan bersama-sama. Ini adalah ilustrasi benda pada posisi awal pada H sama dengan 0 ya, dengan kecepatan awal sebesar V0. Maka dengan demikian benda yang dilempar vertikal ke atas pada posisi pertama ini dikatakan benda sudah memiliki kecepatan awal sebesar V0 dan dari permukaan tanah dengan ketinggian H sama dengan 0, maka usaha yang dilakukan oleh kecepatan kita sebut sebagai EK1 sama dengan setengah MV0 kuadrat. Jadi pada posisi ini benda sudah memiliki energi kinetik sebesar setengah MV0 kuadrat. Kemudian yang dilakukan oleh ketinggian benda atau yang kita sebut sebagai energi potensial yang pertama, karena hanya sama dengan 0 maka EP1 sama dengan 0, sehingga usaha seluruhnya adalah merupakan jumlah usaha yang dilakukan oleh kecepatan dan usaha yang dilakukan oleh ketinggian benda, sehingga persamaannya secara keseluruhan hanya menghasilkan setengah MV0 kuadrat. Karena hanya sama dengan 0 sehingga energi potensialnya juga sama dengan 0. Maka dengan demikian usaha yang dilakukan oleh benda pada posisi awalnya adalah EK1 ditambah EP1 sama dengan EK1, sehingga bisa kita tuliskan bahwa usaha berbanding lurus dengan energi mekanik pada kedudukan yang pertama. Nah, sekarang kita lihat pada posisi selanjutnya. Mula-mula dengan kecepatan V0, kemudian memiliki ketinggian sebesar H, kecepatannya berubah menjadi V. Kita ulangi lagi. Dari V0 menjadi V, bendanya memiliki ketinggian sebesar H. Maka dengan demikian pada posisi yang kedua, benda mencapai ketinggian H dengan kecepatan sesaat sebesar V, maka usaha yang dilakukan oleh kecepatan kita sebut dengan energi kinetik yang kedua menjadi setengah MV kuadrat. Kemudian yang dilakukan oleh tinggi benda, usaha yang dilakukan oleh tinggi benda disebut dengan energi potensial yang kedua, kita sebut dengan M kali G dikalikan dengan H, sehingga keseluruhannya adalah usahanya adalah setengah MV kuadrat ditambah dengan M dikalikan G dikalikan dengan H. Ini adalah energi kinetik kedua, ini adalah energi potensial yang kedua. Maka persamaannya menjadi bahwa W sama dengan EK2 ditambah dengan EP2 kita sebut sebagai energi mekanik yang kedua, sehingga persamaan pada posisi yang kedua usaha berbanding lurus dengan energi mekanik yang kedua. Itu adalah posisi pada waktu benda sebelum sampai tinggi maksimum. Maka dengan demikian kita ambil posisi yang kedua, posisi yang selanjutnya ya, kita ulangi ya, bahwa V-nya berubah menjadi V sama dengan 0 setelah benda mencapai tinggi maksimum, sehingga dari posisi awal menjadi benda berkecepatan V0 setelah mencapai tinggi maksimum V-nya sama dengan 0. Maka dengan demikian
usaha dan energi yang dilakukan pada posisi yang ketiga, benda mencapai tinggi maksimum dengan kecepatan saat mencapai maksimum V-nya adalah sama dengan 0, sehingga bisa kita tuliskan persamaannya bahwa usaha pada waktu kecepatan maksimum atau energi kinetik yang ketiga itu sama dengan setengah mv kuadrat. mv maksimum kuadrat sama dengan 0, maka tingginya adalah tinggi maksimum, maka energi potensialnya juga maksimum, maka persamaannya menjadi mg dikalikan dengan H maksimum. Maka dengan demikian jumlah seluruhnya usaha yang dilakukan oleh benda adalah usaha oleh V maksimum ditambah dengan usaha oleh tinggi maksimum, sehingga ketemunya demikian. Maka seterusnya kita bisa menyimpulkan bahwa usaha sama dengan energi mekanik pada yang ketiga atau berbanding lurus dengan energi mekanik yang ketiga. Maka dari ketiga posisi masing-masing benda kita bisa menyimpulkan bahwa yang pertama adalah usahanya berbanding dengan energi mekanik yang pertama, yang kedua berbanding lurus dengan energi mekanik yang kedua, yang ketiga berbanding lurus dengan energi mekanik yang ketiga. Sehingga kesimpulannya usaha pada gerak lurus vertikal ke atas berbanding lurus dengan energi mekaniknya, atau kita sebut sebagai W sama dengan EM atau berbanding lurus dengan energi mekaniknya. Maka persamaan dari ketiga posisi tersebut menjadi bahwa energi maksimum energi mekanik yang pertama sama dengan energi mekanik yang kedua sama dengan energi mekanik yang ketiga bersifat tetap. Ini yang disebut dengan hukum kekekalan energi mekanik. Kita juga bisa membuktikan bahwa H maksimum sama dengan V0 kuadrat dibagi dengan 2G dari ketiga posisi masing-masing benda. Itulah beberapa persamaan-persamaan yang terjadi pada usaha yang dilakukan oleh benda yang melakukan gerak vertikal ke atas. Sehingga kesimpulannya tetap sama seperti gerak jatuh bebas, yaitu usaha berbanding lurus dengan energi mekaniknya dengan hukum kekekalan energi mekanik bahwa energi mekanik pertama, energi mekanik kedua, ketiga bersifat tetap. Itu adalah persamaan-persamaan yang harus dipenuhi pada gerak vertikal ke atas. Semoga dapat dipahami oleh kita semua sehingga kita bisa mengerjakan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan usaha yang terjadi pada gerak vertikal ke atas. Untuk selanjutnya, dari persamaan-persamaan tersebut kita harus bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi pada gerak vertikal ke atas dengan cara kita membahas soal pada persoalan-persoalan yang mungkin kita belum bisa mengetahuinya. Kita lihat pada soal yang pertama. Sebuah benda dengan massa 1 kg dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per sekon dengan G 10 meter per sekon kuadrat. Besarnya energi kinetik saat ketinggian mencapai 20 meter adalah, maka ini adalah pilihan ganda dari A sampai E. Sekarang kita bahas satu persatu. Massa yang diketahui adalah 1 kg dengan G 10 meter per sekon kuadrat. Kecepatan awal benda 40 meter per sekon. Hitunglah energi kinetik pada ketinggian 20 meter. Maka pembahasannya, jadi untuk memudahkan bahwa tinggi awal benda sama dengan 0 pada waktu V0-nya sama dengan 40 meter per sekon. Maka persamaan energi mekaniknya
bisa kita tuliskan energi mekanik awal sama dengan energi mekanik pada waktu ketinggian 20 meter. Sehingga masing-masing dijumlahkan, maka energi kinetik awal ditambah dengan energi potensial awal sama dengan energi kinetik ketinggian 20 meter, energi potensial pada ketinggian 20 meter. Maka dengan demikian bisa dituliskan bersamanya energi kinetik awal akan sama dengan energi kinetik pada waktu ketinggian 20 meter ditambah dengan energi kinetik pada waktu ketinggian 20 meter. Maka dengan demikian persamaannya menjadi setengah, ya, sama dengan setengah MV0 kuadrat, ya, MV0 kuadrat dikurangi dengan MGH. Nah, dikurangi dengan MGH. Maka dengan demikian ini adalah dipindahkan pada ruas kiri sehingga setengah MV0 kuadrat dikurangi dengan MGH, maka dimasukkan angka-angkanya. Ini adalah 40 dikuadratkan adalah 1600 dibagi 2 800, ini adalah 200 sehingga energi kinetiknya sama dengan 600 Joule. Itu adalah pada soal yang pertama dengan jawabannya adalah D. Sekarang kita lanjutkan pada persoalan yang kedua. Pada persoalan yang kedua kita ulangi. Jadi dua buah benda A dan B berada pada tempat yang memiliki gravitasi yang sama. Massa bola A 2 kali massa bola B dan kedudukan bola A terhadap bumi 3 kali kedudukan bola B. Hitunglah perbandingan energi potensial bola A dengan bola B. Ini adalah adalah dari pilihan ganda yang diinginkan dari A sampai E. Nah, kita bahas langsung saja. Diketahui massa A 2 kali massa B, ketinggian A adalah 3 kali ketinggian B. Yang ditanyakan adalah perbandingan energi potensial A dibanding dengan energi potensial B. Pembahasannya bahwa persamaan itu kita ambil, ya, bahwa energi potensial rumusnya adalah M kali G dikalikan H, maka menjadi demikian persamaannya. Nah, seterusnya kita ambil karena masanya, karena G-nya sama, maka tinggal MA dikalikan dengan HA dibanding dengan MB dikalikan dengan HB. Maka dengan demikian kita masukkan angka-angkanya bahwa ini adalah 2 kali MB, ini adalah 3 kali HB, maka dengan demikian perbandingannya adalah 6 dibagi dengan 1. Ya. Maka MB dibagi MB1, HB dibagi dengan HB juga 1. Sehingga perbandingan yang dipenuhi pada waktu keadaan tersebut adalah 6 dibanding dengan 1, atau jawabannya adalah yang A. Seterusnya kita ambil pada soal yang nomor 3. Nah, pada soal yang nomor 3 kita disuruh membuktikan dari pilihan A sampai E. Jadi sebuah pistol mainan bekerja menggunakan pegas untuk melontarkan peluru. Jika pistol yang sudah dalam keadaan terkokang, yaitu dengan menekan pegas sejauh X, diarahkan dengan membuat sudut elevasi beta terhadap bidang horizontal, peluru terlepas dapat mencapai ketinggian H. Jika massa peluru adalah M, percepatan gravitasinya adalah G. Hitunglah besar konstanta pegasnya. Ini adalah pilihan-pilihan jawaban yang terjadi, ya. Maka sekarang kita bahas satu persatu. Yang diketahui, nah, ini gambarnya demikian. Maka pada posisi A, sebelum peluru lepas dari senapan pistol tersebut, maka pada posisi tersebut dikatakan bahwa delta X-nya sama dengan X, theta-nya sama dengan beta, K-nya yang dicari. M adalah massa pelurunya, kemudian G-nya percepatan gravitasi bumi, hanya adalah tinggi pelurunya. Maka pada posisi A, pembahasannya
pada posisi A akan terjadi energi kinetik yang berbanding lurus dengan energi potensialnya. Ini berarti benda atau peluru tersebut belum mulai saat terlepas dari pistolnya, sehingga persamaannya adalah EP pada bekas itu sama dengan energi kinetik pada titik A, sehingga persamaannya menjadi setengah KX kuadrat sama dengan setengah MV0 kuadrat. Maka dengan demikian persamaannya menjadi V0 kuadrat sama dengan KX dibagi KX kuadrat dibagi dengan M. Ini adalah posisi benda atau posisi kecepatan awal benda saat mulai terlepas dari mainan pistol tersebut. Maka sekarang setelah mencapai titik B, maka terjadi energi mekanik pada titik B. Maka dengan demikian besarnya energi mekanik pada titik B adalah MGHB ditambah dengan setengah MVX kuadrat. Jadi pada titik B kecepatannya adalah mendatar, bukan searah dengan sumbu Y tapi searah dengan sumbu X. Maka dituliskan persamaannya adalah setengah MVX kuadrat. Kita harus ingat bahwa Vx nya itu sama dengan V0 cos beta, karena tetanya kita ganti dengan beta. Maka dengan demikian kita juga harus mengingat kembali bahwa sin kuadrat beta ditambah dengan cos kuadrat beta adalah sama dengan 1. Sehingga persamaan energi mekanik pada titik B itu sama dengan EMB sama dengan MGHB ditambah dengan setengah M V0 kuadrat cos kuadrat beta. Maka dengan demikian nanti HB adalah sama dengan H. Maka sekarang kita bandingkan energi peluru setelah lepas dari mainan, maka menjadi setengah MV0 kuadrat pada titik A sebagai energi mekaniknya, sehingga persamaan hukum kekekalan energi mekanik pada peluru kita ambil adalah energi mekanik A sama dengan energi mekanik B, sehingga setengah MV0 kuadrat itu akan sama dengan energi mekanik pada titik B, yaitu H sama dengan MGHB ditambah setengah MV0 kuadrat cos kuadrat beta. Selanjutnya persamaannya bisa dituliskan, ini setengahnya kita kalikan 2, maka ini menjadi 2 MGHB. Maka dengan demikian V0 kuadrat dikalikan 1 dikurangi cos kuadrat beta sama dengan 2 GH pada B. Setelah masanya dibagi masing-masing adalah 1, sehingga V0 kuadrat ini sudah ada persamaan 1, maka dengan demikian dimasukkan persamaannya menjadi KX kuadrat dibagi dengan M dikalikan 1 dikurangi cos kuadrat beta sama dengan 2GH. Maka HB adalah sama dengan H. Maka dari trigonometri tersebut sin kuadrat beta ditambah dengan cos kuadrat beta sama dengan 1. Maka kalau 1 dikurangi cos kuadrat beta sama dengan sin kuadrat beta. Nah, inilah persamaannya. Maka KX kuadrat dibagi M sin kuadrat beta sama dengan 2GH. Maka persamaannya besarnya konstanta bekas sama dengan 2 MGH dibagi dengan X kuadrat sin kuadrat beta. Itu adalah cara pembuktian pada soal nomor 3, sehingga kita ambil jawabannya adalah B. Itulah beberapa soal-soal. Soal yang ketiga ini merupakan bentuk pembuktian adanya hukum kekekalan energi mekanik. Maka dengan demikian itulah keseluruhan materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat dipahami oleh kita semua sehingga kita mudah menyelesaikan persoalan-persoalan usaha dan energi pada graf vertikal ke atas. Kami mohon kepada kita semua untuk bisa kunjungi
destinasi fisika yang berisi materi-materi fisika, kemudian ada soal OSN fisika dari tahun ke tahun. Semoga itu menjadi inspirasi bersama untuk semangat belajar. Jadi itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dapat dimengerti. Seandainya belum paham, maka dapat diulangi video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.